Sobat Jurnal, kali ini balik lagi di segmen podcast, tentu dengan narasumber yang berbeda. Kalau kemarin kan solo explorer, nah kali ini Gilang masih di tempat yang sama, tapi coba buat tanya-tanya nih sama owner pemilik cafe ini kan, masih di Market Cafe. Buat kalian yang orang Bandung mau datang ke cafe yang enak, pokoknya ini rekomendasi banget. Langsung datang ke Market Cafe yang alamatnya di mana? Di Jalan Kebun Bibit nomor 10 Taman Sari, Kota Bandung. Nah, jangan lupa buat datang ya. Oke. Kali ini kenapa coba buat hadirin narasumber pemilik kafe, karena ternyata ada segi kisah mistisnya yang pernah dialami sama ownernya gitu kan. Betul. Sebenarnya kenapa sih Adandi milih buat ngebangun kafe di sini gitu? Dan itu awal mula kenapa ingin buka kafe di sini tuh gara-gara dapat channel dari teman komunitas. Dan ini kan punya dulu tuh ikutan plus jadi ketua komunitas. Iya, ketua komunitas. Kebetulan di komunitas lain juga itu komunitas vape ya, boleh nggak sih disebut? Boleh ya, komunitas vape ya. Komunitas vape tersebut itu tuh dia tuh yang cucu yang punya rumah di sini kayak gitu, cucunya tapi ya. Nah, yang punya rumahnya tuh ada Eyang. Kayak gitu, yang punya rumahnya, dan ini cucunya dia ketua komunitas juga. Dan kita ngobrol-ngobrol, suatu saat komunitas Dandi dia rekomendasikan untuk ada yang namanya vape meet. Kalau di motor mungkin bukan nobar ke sini, kopdar kali ya. Kopdar ya. Iya, kalau di vape itu disebutnya vape meet. Kita vape meet di Kebun Bibit ini, di kafe yang sekarang, dan ngobrol-ngobrol kita vape meet di sini. Dan ternyata di sini tuh dulu tuh bentukannya food court pertama kali itu. Tapi pada saat kita ketemu dengan ketua tuh namanya Putra, ya, namanya Putra, dan dia bilang ini bekas kafe, enggak food court katanya kan. Kebetulan dia juga nyari dulu kan food court tuh berarti tenan ya. Ya, nyari tenan untuk minuman, yaitu kopi kan. Kebetulan Dandi juga bagus nih tempat kayak gitu kan, old school kalau menurut Dandi. Iya, betul. Old school, terus ke Jogjaan juga gitu kan. Cocok, ya udah akhirnya Dandi buka di sini. Betul, gitu. Ini kan riwayatnya food court ya. Yep, artinya ini ada beberapa yang direnovasi atau emang ini masih ada sebagian yang utuh bekas food court gitu? Enggak sih, ini renovasi paling halaman aja. Terus dalamnya juga cuma sedikit sih. Dalam cuma sedikit, berarti nggak ada renovasi terlalu banyak lah ya? Enggak, betul, enggak ada. Paling ada satu paling kayak lantai ditinggiin kayak gitu ya. Terus ngecat paling itu, interiornya agak diubah dikit sama Dandi kayak gitu aja sih. Terus Dandi tahu nggak sih sebenarnya dulu tuh sebelum dibangun food court tuh ini apa gitu? Ada riwayat kah atau apa? Enggak sih, ini tuh nggak tahu sih ya kata warga. Kata warga itu rumah tua aja udah. Rumah tua gitu. Ya begini, ya zaman Belanda kali ya. Dari zaman Belanda ya. Kali ya, kayak gitu kali ya, kayak gitu. Unik sih menurut saya, unik aja. Iya, benar sih. Unik. Terus gitu. Selama pembangunan tuh ada apa sih? Maksudnya kalau kita mengangkat dari segi mistis aja gitu kan ya. Selama pembangunan apakah ada kendala atau apa atau hal mistis yang diketemu gitu? Dari pembangunan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena saat ngegali atau apa pernah ketemu sesuatu atau apa? Oke, itu kan langsung merinding. Waktu itu malam-malam. Tapi sebelum kejadian Dani ngegali ini sebelumnya masih banyak ya. Malam-malam. Dani udah di sini. Itu tuh bar tuh kan Dani 3 kali pindah posisi. Itu tuh kalau ntar teman-teman lihat tuh, ntar tuh kalau kalian datang ke market ada pohon. Itu tuh pohon mangga. Itu tuh jadi ini atap. Ini pohon, ditebang, jadi cuma sampai sini doang nih. Jadi pohon mati, udah mati, dan itu tuh udah kata yang punya rumahnya yang bilang jangan ditebang katanya, jangan ditebang karena suaminya tuh suka sama pohon ini katanya, padahal udah mati ya. Tapi ya udah, dan ini kan menghargai yang punya rumah, jadi nggak usah diapa-apain. Nah terus suatu malam gitu kan, dari udah 3 kali itu tuh belum pindah deh, kalau sama masih yang di tempat awal di sebelah. Jadi ini pohon, ini bar Dandi. Jadi ini pohon di tengah-tengah, ini bar Dandi kayak kanan kiri. Sempit pada saat itu. Malam-malam tuh ada siapa ya, namanya lupa, ada om siapa. Itu tuh dari bertiga, om siapa, karyawan, Dandi, berempat, sama yang Putra cucu yang punya rumah. Nah si temen ini tuh bilang bahwa
pengen ngegali, katanya ngegali apa, kata Dani itu kan. Tuh dulu apa sih pohon, bukan pohon pisang buah, tapi pohon pisang yang buahnya merah-merah loh. Tahu nggak sih pohon apa ya namanya? Pokoknya pohon pisang hiasan lah intinya. Pohon pisang hiasan, pengen ngegali di situ katanya. Dan dia dengan senang hati dong, dan dengan senang, oh ya udah sok, dan pasti macam-macam nih kayak gitu kan. Tahu digali tuh, dan di situ posisinya jujur ya, belum percaya akan hal goib. Dalam artian untuk usaha. Dalam bentuk usaha. Dalam bentuk usaha. Tapi sebenarnya kalau hal goib yang lain tuh percaya. Kalau mereka ada gitu. Iya percaya. Tapi untuk hal usaha dan ini belum percaya. Nah digali tuh sama teman, dengannya kita berempat gali. Dan dia ngeliat aja. Dan dia ngeliat gini doang karena dia nggak berani ikutan. Anggaplah ini 1 meter. Dari setengah meter, dari setengah meternya. Setengah meter tuh pas digali tuh ada kulit ular masih fresh. Kulit ular ya? Masih benar-benar masih fresh gitu tuh ya, masih benar-benar fresh. Udah beres. Dan Dani cuman Dani mikir kan, kulit ular di dalam tanah bisa jadi mungkin bisa ya, walaupun itu sebenarnya nggak mungkin sih, masa sih ular ada di bawah tanah dan itu tuh masih fresh gitu kulitnya kan, dan nggak ada lubang-lubang lain, nggak ada gitu. Tapi masih berpikiran logik, ya udah deh gitu kan. Digali lagi dari setengah meter ke 1 meter. Itu bener-bener yang namanya kain masih bersih putih. Kain putih masih bener-bener bersih. Dan itu tuh nggak ada galian sama sekali bekas. Dan mikirnya gini kan, kalau misalkan itu ditanam sama orang dan ditutup lagi, berarti kan harus digali, ditimbun, digali, ditaruh, ditimbun, ditinjak-tinjak, gimana caranya ngilangin jejak, beres. Ini mah nggak ada, sama sekali. Kita gali tuh masih keras tanahnya, dan tiba-tiba di dalam 1 meter tuh pas diangkat tuh masih bener-bener kain bersih. Kain itu kayaknya bentuknya ngegulung sesuatu atau emang kain, ya udah kain. Saking Dandi males lihatnya, dia cuman kain putih, dilihat dikit udah nggak mau lihat lagi kayak gitu. Saat itu langsung dibuang atau gimana? Nggak ngerti temen. Berarti itu udah langsung diserahin ke teman gitu? Iya, karena Dani udah kayak sedikit frustasi ngeliat kayak gitu. Sedikit frustasi Dani ngeliat kayak karena gitu. Niatnya emang mau tujuan supaya usaha ini baik gitu kan, jangan hal-hal yang bikin kacau. Betul sekali. Selain itu sebenarnya ketemu yang lain-lain juga nggak sih? Maksudnya ada benda lain atau emang ya udah habis itu udah gitu? Dan alhamdulillahnya kalau Dandi ngeliat langsung kayak gitu-gitu enggak sih? Enggak ya. Karyawan semua yang lihat. Apa yang biasanya mereka lihat? Semua mereka lihat. Ada yang lihat, ada yang merasakan, ada yang ketawa, ada yang gini. Jadi gini, dulu tuh ada karyawan pertama Dandi, dia tuh katanya ngerasa kayak ada yang ngeliatin kalau jadi barista setiap malam ya. Suka ada yang ngeliatin, katanya kerasa. Cuman dia nggak sampai kayak diliatin gitu, nggak. Dia cuman kayak ngerasain kayak gitu. Yang kedua, karyawan kedua itu jadi kayak yang bukan karyawan sih sebenarnya, dia tuh lebih ke, karena di sini dulu ada vape store, ya kan, ada kopi dan ada makanan. Itu tuh yang vape store ini ngejagain vape store itu malam-malam. Dia tuh katanya, jadi ini ruangan vape store-nya, ini tuh ada pintu, ini dapur Dandi. Katanya di dapur Dandi yang sekarang ini tuh katanya nggak denger suara ketawa cewek. Katanya kayak gitu. Yang ketiga, ini teman. Dia lagi masak, kebantuin waktu pada saat itu cuma ngebantuin doang. Dia lagi masak di pintu. Jadi ini dapur, ini ada pintu, ini ada tangga ke atas. Di pintu ini tuh katanya ngelihat ada siluet hitam, dan itu nggak tahu cewek nggak tahu cowok di depan persis pintu katanya. Dan dia masak, diem dulu, nge-freeze dulu bentar, saking kagetnya. Dia matiin kompor, dia keluar dulu, ngerokok dulu, stres katanya kayak gitu kan. Nah, terus yang kesurupan ada konsumen di sini. Itu tuh 2, tapi yang satu di belakang di WC, yang satu benar-benar di depan, di sebelah bar Dani pada saat itu kayak gitu. Terus kalau Dani pribadi nggak ada. Berarti emang nggak pernah menampakkan ke Dandi gitu ya? Betul. Sebenarnya kalau kita lihat mundur ya, maksudnya emang makhluk ini tuh menempati di sini udah lama atau enggak? Sebenarnya yang menempati itu cuman ya udah yang dulu tuh kayaknya emang ini bangunan Belanda kan. Ada, kalau yang aku lihat tuh ada rumah Belanda dan emang ada satu keluarga Belanda yang tinggal di sini. Cuman ada satu perempuan Belanda yang emang stuck di sini dan menjaga area ini. Sebenarnya dia nggak ngeganggu kalau misalkan ke
staff atau ke konsumen, enggak. Tapi dia emang suka ya udah mondar-mandir, terus suka dengerin musik. Tapi emang nggak ganggu karena ini baik gitu kan. Mungkin yang dilihat ada yang memerhatikan atau apa ya, mungkin si sosok Belanda ini gitu, perempuan, karena emang wilayahnya kan dia sekitar depan situ kan. Terus lebihnya emang jujur emang dilihat banyak yang kirim sih gitu, mulai dari sosok-sosok yang jelek lah istilahnya gitu kan, karena emang pengen buat nggak betah dan ini tutup gitu kan. Tapi karena emang semangat Dandi maksudnya untuk terus menjalankan bisnis ini, ya ada beberapa emang yang mental sendiri gitu, mental sendiri, walaupun dikirim buat ya istilahnya mau ini tutup gitu kan, bikin sepi gitu kan. Nah tapi ya tetap beberapa ada yang mental lagi, makanya kirimannya nggak berhenti karena sebagian ada yang ya udah ada yang mental gitu kan. Baru tahu dari sekarang. Nah, itu mentalnya juga sebenarnya karena ada sosok Belanda ini yang ngebantu. Karena kan emang mungkin ngelihat dia seneng tempat ini rame gitu kan, ada pengunjung atau bahkan ada hiburan juga kan, ada yang nyanyi-nyanyi kan. Betul. Nah dia tuh merasa seneng gitu, nggak sepi. Nah ketika ada sosok-sosok lain yang datang, ini ibaratnya teritorial dia gitu. Lu ngapain masuk rumah gue gitu kan. Kita tahu kan kalau Belanda itu kayak cuek kayak istilahnya angkuh lah gitu kan. Jadi ya sebagian ada yang diusir juga sama dia. Makanya mentalnya sebenarnya pada ke belakang sih. Iya sih, beda hawanya gak sih? Beda banget kan. Iya ya Allah. Ketambah belakang ini gelap kan? Iya. Belakang gelap gak sih? sangat gelap sekali. Oh, ya. Nah, boleh jujur dulu? Boleh. Boleh dipotong gak nih? Setiap konsumen yang datang ke dalam, ke buku WC itu, dan diperhatikan itu, kalau cewek nggak pernah dia sendiri, pasti berdua. Dan diperhatian itu. Dan mereka pernah nge-DM market bahwa, Kak boleh nggak sih WC-nya diterangin? Ya ibatin, dan ini saran loh, ini saran dan kritik dari konsumen kan, yang emang harus sama Dani di approve lah intinya, karena emang bener gitu, emang bener di sini gelap gitu, untuk WC gelap. Tapi kan Dandi pun karena ini bukan area Dandi, WC bukan area Dandi, karena Dandi cuma di kafe depan aja, jadi Dandi emang harus ada perizinan dari dalam, dan itu tuh agak sulit karena ya yang kan udah tua juga gitu kan, dan dia lebih berpikiran bahwa ntar kurus dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya udahlah, dikit-dikit sama Dandi pasti bakal dibenahin kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya yang emang creepy itu nggak perlu dikhawatirkan yang depan, yang justru yang harus ditakutkan itu yang di belakang. Karena jujur waktu pertama kali kesini juga kan, itu tuh di kamar mandi emang ada satu sosok yang mengganggu banget, makanya ngebikin creepy kan di kamar mandi. Di kamar mandi kan ada yang gini. Yaps. Nah ini yang di sini. Oh alah, iya. Oke, makanya itu perlu diterangin ya, emang betul, karena kan kalau terang itu yang kayak gituan nggak akan mau ya, maksudnya nggak akan berani menempati tempat yang terang gitu kan. Memang harus diterangin juga gitu. Sebenarnya sosok-sosok yang kiriman ini nggak perlu diusir atau apa, karena emang ya udahlah, biarin, lebih baik fokus ke depan kafe gitu kan, supaya emang belakang kan cuman ya udah kamar mandi gitu kan, mungkin masalah itu bisa ditangani gitu kan. Terus tar dulu. Salah gitu. Jadi sebenarnya ada satu sosok yang emang mau ngomong di sini sama Dandi. Itu apa tuh? Apa tuh? Merindingnya sebelah kiri doang nih. Merindingnya belah sini doang nih. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Apa? Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu ini sosok yang tadi? Dani di sini ngeganggu yang kayak makhluk-makhluk di sini nggak sih sebenarnya?
tidak? Enggak. Saya di sini justru senang karena ramai. Dulu sebelum kamu bangun, ini tempat sepi dan saya merasa tidak punya teman. Saya senang lihat itu suara-suara musik. Saya suka lihat di depan. Kamu tidak perlu takut. Saya pasti selalu bantu kamu. Tapi yang di belakang bukan urusan saya. Berarti yang di depan aja ya? Ya, Ya. karena saya lihat di depan itu suka banyak yang ingin mencoba masuk tapi saya larang. Banyak itu wanita-wanita seram coba buat masuk tapi saya larang. Cuma mereka berkumpul di belakang. Mereka cari celah untuk ke depan. Oke, Mbak klarifikasi dulu, Mbak yang Belanda ya? Apa itu, Mbak? Dari Belanda asalnya. Saya bukan dari Belanda tapi saya memang orang tinggal di sini. Oke. Uncle saya yang orang Belanda. Saya tinggal di sini. Tinggal di sini. Namanya siapa sekarang? Bukan urusan kamu. Ini dulu ada rumah saya. Siap. Tidak perlu takut. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jadi diklarifikasi sebenarnya nggak tahu ya, permasalahan internal ya mungkin ya udah permasalahan internal mungkin ada Andi yang akan menyelesaikan. Cuman emang katanya di depan ini kan suka ada yang ngirim. Sebenarnya si sosok ini yang ngejaga, makanya mereka banyak di depan. Nah, kenapa bisa jadi kelihatan kayak ketutup? Ya itu tadi karena sebagian dari menumpuk di depan jadi kelihatan gelap. Gitu. Oke. Tapi selebihnya ya udah kata perempuan ini nggak usah dikhawatirkan lagi gitu. Aman lah ya. Aman karena kata dia ya udah fokus aja main depan gitu. Yang belakang ya udah biarkan mereka di belakang gitu. Emang ya itu emang bener-bener kontras, kayak bener kontras di depan terang, di dalam tuh kalau gelap enak tuh beda ya. Beda gelap banget sih. Enak dengan gelap nggak enak tuh beda, emang beda kayak gitu. Gak enak. Gelap ini tuh gelap gak enak. Kalau tadi nggak enak banget, pokoknya di belakang sebenarnya emang Iya. rasa dan dia ngerasa. Lebih apa sih creepy gitulah ya. Iya, emang parah. Apalagi kalau kita sebenarnya kalau udah malam banget di sini, itu tuh kayak bener-bener gelapnya tuh gelap gitu. Kayak bahkan yang harusnya itu kan masih ada kayak cahaya bulan mungkin ya atau apapun itu kayak gitu, gelap kayak gitu. Tapi ya pastilah lama-lama juga pasti bakal diterangin bener, evaluasi biar lebih bagus lagi gitu kan. Kayak gitu kan. Iya, sebenarnya ya udah mungkin apa yang dilihat sama staff atau apa ya bisa jadi mungkin sosok Belanda ini atau mungkin emang yang dari belakang berhasil masuk ke depan gitu. Kalau yang ketawa-ketawa itu ya, karena emang perempuan Belanda ini nggak usil. Kalau yang usil justru emang ya udah dari luar. Terus emang ada yang ngehuni dari sebelah juga, kadang suka iseng kesini gitu kan. Di sebelah ada pohon ya kalau nggak salah. Belah kanan, Iya, pohon gede. iya. Ya, ada. Iya. 1-2 rumah dari sini. Makanya kadang suka ya udah iseng kesini. Terus Dan ya ada wangi apaan Wina? melati, Ya, menyan. enggak melati. Karena emang mungkin di sebelah tuh kayaknya ada pohonnya. Mungkin karena Dani nggak berani nge-make sure ya. Iya. Positif aja. Kita harus terus positif gitu karena positif sih ya, kayak gitu. Betul. Terus ada pengalaman lain mungkin mau yang diceritakan atau Pengalaman. Baru beberapa hari kemarin. beberapa hari kemarin ya? Baru beberapa. Mungkin kurang lebih seminggu lah. Ini kocak sih sebenarnya. Iya, kenapa? Ada karyawan juga sama. Dia tuh ke belakang. Aduh Dani lupa lah. Intinya tuh katanya dia tuh manggil siapa ya? Ibaratnya manggil A. Dijawab padahal A-nya lagi di luar kayak gitu. Oh, dia yang ngejawab. Iya. Oke. Tapi suaranya sama katanya, tapi A-nya lagi di luar padahal kayak gitu. Ada. Terus dulu 2019 mungkin sama juga kayak gitu, A. Jadi dia ibaratnya ini Dandi lagi di belakang. Ini selalu dari belakang loh.
jujur selalu balik dari belakang pasti. Dari belakang, nah manggil kan, ada di depan nih, katanya, dan itu keluar, ya kan ditanya sama tuh di luar tuh kan, mau kemana? Nggak jawab Dandi, ya kan? Aku mikir oh ya udah gitu kan, dan dia baru keluar lagi. Ngerti? Iya ngerti. Aduh, ada yang menyerupai ya. Oh ya Allah, gitu kan. Markat punya cerita ya bang. Mau tahu yang di belakang ada apa aja? Boleh lah, boleh. Kayak yang satu itu kan ada pocong gitu kan. Sebenarnya kalau yang sering niru-niru kayak gitu itu ada satu sosok yang hitam yang tadi pernah diceritain. Nah itu. Oh, yang siluet. Iya, itu sebenarnya sosok genderuwo. Nah itu sebenarnya dari belakang. Nah ini nggak tahu di belakang apakah dulu pernah ada riwayat numbuk pohon bambu atau apa, nggak tahu ya. Karena kan kita taunya udah jadi rumah gini kan. Nah itu dulu pernah menghuni di situ. Terus akhirnya mungkin karena rumahnya diganggu atau apa ya udah akhirnya dia di belakang aja terus coba ngeganggu, ngusir, nakut-nakutin gitu. Oke. Ini dari sekian cerita itu juga sih, dan ini kayak di Marka tuh jam setiap kita buka jam 12 itu tuh Dandi mewajibkan pokoknya kayak yasinan kan pakai speaker ya kayak gitu, pakai yasinan sampai ada konsumen datang baru kita stop lagu kayak gitu sih ya, biar kerasa sih sama Dandi juga itu kerasa jadi lebih positif, lebih terang kayak gitu kan, lebih enak, lebih enjoy kayak gitu dibanding di belakang ya. Kayak di belakang ya gitu aja terus. Jadi itu pembiasaan nyetel yang doa yang kayak Yasin kayak gitu itu baru-baru pertengahan ini berdiri atau emang dari awal ini berdiri? Enggak sih, enggak dari awal banget, mungkin dari pertengahan. Dari pertengahan. Berarti bisa ngerasain dong, maksudnya beda setelah mengadakan kebiasaan itu dengan belum. Beda banget. Itu saran dari Mama Dani sih. Dani kan curhat ya sama Mama Dani bahwa, "Mah, ini loh," katanya tuh kan A B C D E F G. Mama Dani cuma ketawa aja kan di situ. Ya udah sih, setel aja katanya kan, pakai Yasin atau apapun Al-Baqarah dan lain sebagainya sampai konsumen datang. Ya udah matiin aja nggak apa-apa katanya kan, ya udah lanjut tuh sampai malam katanya lagu setengahnya 1 ayat 2 ayat 3 ayat tuh pertama buat ngusir mungkin alhamdulillah ya bonus kalau buat ngusir juga, tapi kan intinya jadi ke kafe kita juga barokah kata kayak gitu ya kayak gitu. Berarti jadi kerasa perubahannya sekarang lebih enak gitu kan. enak banget kayak gitu benar. Jadi ya sebenarnya apapun itu ya udah yang namanya tempat dimanapun kan pasti ada ya. Yes, betul. Terlebih ya udah tinggal kita berstigmanya seperti apa. Kalau kita emang mau terus maju, ya udah jangan pedulikan hal-hal yang gaib yang emang mengganggu gitu. Justru fokus aja ya udah bagaimana cara kafe kita ini lebih baik lagi, usaha lebih baik lagi gitu. Betul. Karena emang ya setelah Yasin itu karena emang betul tidak ada yang berani ke wilayah kafe ini lagi. Mungkin kalau staff ngedenger atau apa ya itu bonus, ada yang ada yang disukain atau ada yang ngikut gitu ya. bonus. Ya udah mungkin cukup sekian ya, Dandi. Terima kasih udah mau jadi narasumber di Jurnal Indigo. Nanti kalau ada linknya bolehlah bantu share. Gampang. Ya oke. Bilang mau ngingetin lagi jangan lupa buat warga Bandung yang mau datang ke Cafe Hits itu langsung datang ke Markat Cafe yang ada di jalan mana? Kebun Bibit nomor 10 Taman Sari Bandung. Ya, ini gitu. Cocok buat kalian yang suka nongkrong-nongkrong vibe-nya yang enak lah. Oke, terima kasih buat Sobat Jurnal. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa. Bye.